Selamat pagi semuanya. Saya Lisandra Amelia Rizky akan melakukan seminar proposal saya yang berjudul pengembangan media berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Yang saya hormati ibu pembimbing saya, Ibu Dalimawati Kadir, dan penguji satu saya Pak Hidayat dengan penguji kedua saya Ibu Hasanah, dan audiens sekalian. Baik, adapun latar belakang dari penelitian saya, pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara aktif. Perkembangan teknologi ini juga telah mendorong penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti Canva untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Berdasarkan hasil observasi di SD School 1808 Purworejo, ditemukan bahwa 60% siswa mengalami kesulitan memahami materi rantai makanan dan jari-jari makanan. Akibatnya, media pembelajaran yang kurang menarik dan metode pembelajaran yang monoton. Canva sebagai platform desain grafis menawarkan berbagai fitur yang mudah digunakan untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Penggunaan media berbasis Canva ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Canva pada materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif. Identifikasi masalah dari judul tersebut yaitu yang pertama, siswa masih kesulitan dalam memahami materi pelajaran karena tidak konsentrasi, saat belajar dan rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran oleh guru terkesan tidak menarik dan tidak bervariasi. Yang ketiga, guru hanya menggunakan buku paket yang ada di sekolah. Yang keempat, guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran yang menarik. Maka dari itu, peneliti membatasi permasalahan dari identifikasi masalah di atas pada pengembangan media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Adapun rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5, dan bagaimana melayakan media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi guru untuk memberikan informasi yang positif kepada guru sehingga dapat mendorong mereka untuk mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran yang menyenangkan, menarik serta mudah dipahami sehingga mampu untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam proses belajar. Manfaat bagi siswa yaitu pembelajaran interaktif berbantuan Canva yang menarik dan tidak membosankan sehingga diharapkan dapat memberikan suasana baru yang menyenangkan saat peserta didik belajar. Manfaat penelitian bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan inovatif. Pemanfaatan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mendukung terciptanya keunggulan kompetitif dan reputasi positif sekolah di masyarakat. Manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman peneliti dalam pengembangan media pembelajaran serta memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mempersiapkan peneliti sebagai calon pendidik yang kompeten dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan dengan bijak dan seimbang. Anggapan dasar pada penelitian ini yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Pengembangan media ini mengenai proses pengembangan media berbasis Canva yang akan digunakan dalam kelas 5 SD pada materi rantai makanan dan jari-jari makanan. Pengembangan media pembelajaran berbasis Canva dikembangkan dengan model pembelajaran interaktif. Kajian teori. Teori belajar dan pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pendidik dengan memberikan dasar empiris yang kuat untuk mendukung profesi mereka. Namun, kurikulum sekolah dasar sering kurang mempersiapkan siswa untuk pendidikan lebih lanjut, disertai kurangnya perhatian terhadap relevansi pendidikan dalam mengatasi
konstruktivisme menekankan pentingnya faktor individu dalam proses belajar yang melibatkan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungan. Belajar dipandang sebagai proses memahami dan memecahkan masalah, bukan sekedar hubungan stimulus respon. Fokus teori ini juga adalah pada pemahaman dan cara berpikir yang menjadikan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pendidikan di Indonesia. Secara umum, fungsi dan manfaat media pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan komunikasi antara guru dan siswa agar tercipta kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan pengajaran, dua hal penting yang harus diperhatikan adalah metode pengajaran dan bahan ajar. Pemilihan metode pengajaran sangat mempengaruhi bahan ajar yang digunakan. Dengan demikian, pemilihan bahan ajar harus disesuaikan dengan metode pengajaran yang diterapkan. Penggunaan aplikasi Canva dalam pembuatan media pembelajaran sangat membantu guru dalam mempersiapkan desain untuk melakukan transfer informasi pada peserta didik dalam bentuk materi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA yang seringkali memiliki materi bersifat abstrak. Canva dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik memahami objek yang dipelajari secara lebih konkret. Hal ini juga mampu menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran, terutama pada materi yang sangat abstrak dan sulit disaksikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran berbasis teknologi telah banyak digunakan untuk membantu guru menyampaikan materi yang sulit dipahami secara visual, termasuk materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Salah satu media yang potensial untuk digunakan adalah Canva. Canva menyediakan berbagai fitur untuk membuat desain visual yang menarik dan interaktif, seperti ilustrasi, diagram, dan animasi. Media berbasis Canva dapat menyajikan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan secara visual sehingga memudahkan siswa untuk memahami alur energi dan hubungan antar organisme secara lebih konkret. Pengembangan media pembelajaran berbasis Canva dengan model pembelajaran interaktif ini bertujuan untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran konvensional, terutama pada materi yang bersifat abstrak. Selain memvisualisasikan konsep yang kompleks, media ini juga dirancang agar fleksibel dan mudah diakses oleh guru maupun siswa. Dengan menggunakan desain visual yang menarik dan interaktif, diharapkan siswa dapat lebih memahami konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta meningkatkan hasil belajar mereka. Penelitian ini berfokus pada efektivitas media berbasis Canva dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada pembelajaran IPA di sekolah. Ada pun penelitian yang relevan, yang pertama itu ada Eka Ratna Pramudita, Ria Fajar Rizky Ana pada tahun 2024. Mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Merdeka PGRI dengan judul penelitian pengembangan media video animasi berbasis Canva, materi rantai makanan siswa kelas 5 SD Negeri 1 Moyogeten. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media video animasi berbasis Canva untuk siswa kelas 5 SD Negeri 1 Moyogeten yang dikembangkan menggunakan model EDDI dinyatakan sebagai valid oleh para ahli dengan skor validasi 95%, dari validator ahli media 95%, dari validator ahli media kedua 90%, dari ahli materi pertama, dan 95% dari ahli materi kedua. Tingkat keterapan media ini juga sangat valid dengan skor 88,5% dari respon siswa dan 90% dari respon guru, sehingga media ini dapat diterapkan dengan baik dalam pembelajaran. Penelitian ini menyarankan pengembangan materi video animasi yang lebih luas karena saat ini masih terbatas pada topik rantai makanan. Penelitian relevan yang kedua dengan nama peneliti Nika Afriasta, Dodi Widyananda, Riri Agusti Mutia, mahasiswa PDSD FK Universitas Darmas Indonesia, dengan judul penelitiannya pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Canva, mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 4 SD. Hasil dari penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif ini menggunakan aplikasi Canva untuk mata pelajaran matematika kelas 5 SD menunjukkan hasil yang sangat baik. Media pembelajaran ini dikembangkan dengan model EDI dan berhasil diuji cobakan di kelas 4 SD. Tingkat validitas media pada aspek kelayakan isi mencapai 87,45%, aspek kelayakan bahasa 89,58%, dan aspek kelayakan kegrafikan 90%. Kepraktisan media dinilai sangat tinggi dengan respon guru sebesar 96,25% dan respon siswa sebesar 95,52%. Efektivitas produk juga terbukti melalui peningkatan nilai hasil
digunakan dalam pembelajaran matematika kelas 4 SD. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri 10 1808 Candirejo tahun ajaran 2024-2025 yang beralamat di Jalan Besar Sebiru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu yang dilaksanakan penelitian ini dimulai pada semester genap. Subjek dan objek penelitian dan ini adalah guru kelas 5 SD Negeri 10 1808 Candirejo. Maka objek dalam materi adalah media pembelajaran berbasis Canva, materi rantai makanan dan jari-jari makanan dengan model pembelajaran interaktif di kelas 5. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D (Research and Development). Model pengembangan pada penelitian ini menggunakan model EDI, tahap penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Instrumen pengumpulan data pada pengembangan ini berupa instrumen untuk menilai produk yang telah dikembangkan. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner, digunakan untuk memperoleh data tentang kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Canva oleh ahli media dan data kepraktisan dari produk yang akan dikembangkan berupa respon guru terhadap kepraktisan media interaktif berbasis Canva. Teknik analisis data yang diterapkan